Halo, perkenalkan nama aku Dwi Kartika dengan NPM A1C02434. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Yuk simak videonya. Manajemen pendidikan dasar, karakteristik pendidikan dasar. Tahap awal pendidikan formal. Kedua, berfokus pada pengembangan dasar, kognitif dan afektif, dan psikomotorik. Ketiga, menekankan pada pembelajaran holistik dan pengembangan karakter. Tantangan manajemen pendidikan dasar. Yang pertama, kesenjangan dan kualitas pendidikan di berbagai daerah. Kedua, kurangnya sumber daya dan infrastruktur. Ketiga, permasalahan guru seperti kurangnya profesional dan motivasi. Yang terakhir, tingkat kesulitan belajar siswa yang beragam. Strategi pengembangan. Pertama, peningkatan kualitas guru melalui pelatihan dan pengembangan yang profesional. Pengembangan kurikulum yang relevan dan berbasis kompetensi. Yang ketiga, peningkatan akses dan pemerataan pendidikan melalui program beasiswa dan bantuan. Dan yang terakhir, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Selanjutnya, manajemen pendidikan menengah, karakteristik pendidikan menengah. Yang pertama, tahap lanjutan dari pendidikan dasar, SMP atau MTS, SMA atau MA, atau SMK. Kedua, berfokus pada pengembangan minat dan bakat siswa. Ketiga, mempersiapkan siswa untuk pendidikan tinggi atau dunia kerja. Keempat, menekankan pada pembelajaran yang lebih struktur dan berorientasi pada kompetensi. Tantangan manajemen pendidikan menengah. Pertama, pengembangan teknologi dan tuntutan dunia kerja yang cepat. Kedua, kurangnya relevansi kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja. Ketiga, permasalahan motivasi dan disiplin siswa. Dan yang terakhir, peningkatan persaingan antar lembaga pendidikan. Strategi pengembangan. Yang pertama, pengembangan kurikulum yang adaptif dan relevan dengan kebutuhan zaman. Kedua, peningkatan kualitas guru melalui pelatihan dan sertifikasi. Ketiga, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dan penilaian. Keempat, pengembangan program bimbingan karir dan konseling. Dan yang terakhir, peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan industri. Manajemen pendidikan tinggi. Karakteristik pendidikan tinggi. Yang pertama, tahap pendidikan formal tertinggi. Yang kedua, berfokus pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, mempersiapkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Yang keempat, menekankan pada penelitian, pengabdian masyarakat, dan pengembangan inovasi. Tantangan manajemen pendidikan tinggi. Yang pertama, peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan tinggi. Yang kedua, peningkatan akses dan pemerataan pendidikan tinggi. Yang ketiga, peningkatan pendanaan dan manajemen keuangan. Dan yang terakhir, pengembangan teknologi dan perubahan kebutuhan kerja. Strategi pengembangan. Yang pertama, pengembangan kurikulum yang inovatif dan berbasis penelitian. Yang kedua, peningkatan kualitas dosen melalui program doktoral dan penelitian. Yang ketiga, peningkatan kerjasama dengan industri dan lembaga penelitian. Yang keempat, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dan penelitian. Dan yang kelima, pengembangan program kewirausahaan dan entrepreneurship. Prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Yang pertama, prinsip efektivitas dan efisiensi. Memaksimalkan penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil yang optimal. Yang kedua, prinsip partisipatif. Melibatkan semua stakeholders dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, prinsip akuntabilitas. Bertanggung jawab atas hasil dan kinerja pendidikan. Yang keempat, prinsip transparansi. Terbuka dan jujur dalam pengelolaan pendidikan. Yang kelima, prinsip keadilan dan kesetaraan. Menjamin akses pendidikan yang adil dan merata bagi semua siswa.
Peran teknologi dalam manajemen pendidikan, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, platform pembelajaran online, sistem informasi manajemen pendidikan, sistem penilaian dan evaluasi online, media pembelajaran digital dan simulasi. Sekian video dari aku. Bye-bye.